Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah siang hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali. Pengajian yang lalu kita sudah membahas beberapa kumpulan dari hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beberapa pengajian yang lalu saya sudah menerangkan bagaimana pengaruh Su'aul Basyirah, kemudian Ainul Basyirah, kemudian Hakul Basyirah, atau dalam bahasa yang sederhana kita pernah mendengar istilah ilmu yakin, kemudian Ainul Yakin, kemudian Hakul Yakin. Contoh sederhananya, kalau saya belajar bahwa di Arab Saudi itulah adanya kota Mekah, itu sampai pada tahapan namanya ilmu yakin. Kalau saya diberi rezeki, kemudian berangkat ke Arab Saudi, lewat dari Jeddah, kemudian menatap kota Mekah, maka itu namanya ainul yakin. Kemudian kalau takdirnya menyampaikan saya ke dalam kota Mekah, itu namanya hakul yakin. Pengetahuan teoritis tentang istimewanya sholat tahajud itu mendorong kita untuk sholat tahajud. Kalau kemudian kita melihat orang yang sholat tahajud, kehidupannya, perilakunya, itu tentu akan semakin mendorong kita. Tetapi nanti akan menjadi berbeda kalau kita sendiri menjadi pelaku tahajud itu. Ilmu pengetahuan itu sebatas mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan saya. Itu kalau saya baca Quran, saya baca hadis, saya baca ilmu tauhid, itu mengantarkan Allah itu maha dekat dengan saya. Kalau kemudian ilmu ini saya naikkan pada derajatnya namanya ainul yakin, maka itu akan menyisakan kepada saya ketiadaan apapun kecuali Allah. Kalau nanti saya sudah larut, ya, kebersamaan saya, fana saya, bisa meyakini dan merasakan makna la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka keadaan dan ketiadaan itu sudah tidak ada lagi. Karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hikmah selanjutnya yang pernah kita pelajari juga, itu dikatakan kanallahu wala syai'a ma'ahu. Yang ada itu cuma Allah. Sementara semua yang ada selain Allah itu bukan ada yang hakiki, dia ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini ketika kita melihat ketiadaan apapun itu kecuali Allah, itu diingatkan sama Ibnu Athaillah ini, apa buktinya? Kalau kamu sudah sampai ke sana, tidak ada yang dilihat kecuali Allah, tidak ada yang berwujud kecuali wujudnya Allah, tidak ada yang bisa berdiri kecuali karena didirikan oleh Allah, tidak ada yang bisa bergerak kecuali karena dia digerakkan oleh Allah. Ini semua, kata Ibnu Athaillah, nanti akan melahirkan satu perilaku yang luar biasa. Perilaku itu digambarkan di sini, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu
la tatakhattahu al-amal. Nanti dilanjutkan di bawahnya, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Wa fakaifa yarfa'u ila ghairihi makana huwa lahu wadi'an. Ini agak panjang. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Ini maknanya sama. Ini kalau sudah nanti ada di dalam jiwa kita, maka kita itu betul-betul larut dalam tauhid yang hakiki, dalam tauhid yang benar. Apa yang pertama? La tata'adda. Tata'adda itu jangan pernah melampaui. Apa yang jangan pernah kamu lampaui ini? Niyatu himmatika. Niat itu motivasi. Himmah itu keinginan. Keinginan apapun yang ada di dalam hidupmu ini, la tata'adda. Jangan pernah melampaui ila ghairihi kepada selain Allah. Jadi kalau Anda ingin sehat, Anda ingin sejahtera, itu hanya sama Allah. Jangan melampaui selain Allah. Lalu ingat presiden, ingat orang kaya. Ini namanya melampaui sesuatu yang seharusnya berhenti pada siapa ini? Allah. Jangan kamu lampaui Allah. Kenapa? Al-Karim. Allah yang maha dermawan ini, la tatakhattahul amal. Itu tidak akan mungkin dilewati, dilalui al-amal oleh apa yang kamu harapkan dalam hidup ini. Sederhana. Kamu kalau punya suami ini, yang perempuan, yang amat mencintai kamu. Itu biasanya belum minta sudah dikasih. Jadi kalau nanti ini belum minta ini, ya jalan ke pasar, misalnya masuk ke toko, biasanya kan mata kita ini kalau di pasar itu tahlilan, Mbak. Ya, goyang kanan, goyang apa ini? Kiri ini, tahlilan nih, ngeliat ini. Nah, suaminya ini kalau yang sangat cinta dan kaya, ya, kalau cuma cinta enggak pakai modal, itu biasanya pakai doa dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sampai kayak gitu doang nih. Tapi kalau cinta plus apa ini? Kaya. Ngelihat istrinya ngelirik itu, dia paham. Ya, ini yang dilihat emas. Nah, maka kalau dia dermawan, baik dan kaya, sebelum istrinya bersuara, itu tangannya udah ditarik. Dinda mau emas kan? Nah, lihat nih, ya. Boleh jadi. Kalau kamu, ya ini biasanya kan istri itu kayak BPK, ya, tahu betul keuangan suaminya. Biasanya minta atau mengambil sesuatu itu kan disesuaikan dengan kondisi apa ini? Harta suami. Kalau hartanya banyak, suaminya banyak, pasti ketika diajak ke toko emas, itu nggak mungkin yang 1 gram. Ya kan? Kalau perlu yang 1 kilo, kan gitu kan. Kenapa? Kaya. Ini lihat nih. Kalau suamimu kaya, sangat cinta dan dermawan, begitu kamu belok ke toko emas, ini yang perempuan, maka kamu akan mengambil emas-emas yang dalam benakmu suamimu pasti nggak marah dan pasti bayar. Kalau di kantong suamimu ada uang 100 juta, maka emas yang kamu bayangkan itu di bawah 10 juta. Tapi kalau kantong suaminya 1 miliar, maka yang dibayangkan ini gelang yang 50 juta. Tapi kalau harta suamimu sama dengan temuan KPK kemarin 80 miliar, ya, maka kamu pasti akan mengambil kalung emas yang harganya miliaran. Kenapa? Dalam bayanganmu, suami saya yang kaya, suami saya yang dermawan, kalau cuma segini pasti apa ini? Ngasih. Lihat nih. Tapi kita kadang-kadang berburuk sangka kepada siapa ini? Allah. Lihat nih. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha rohman, Allah yang maha rohim, itu bisa mewujudkan al-amal. Semua yang ada dalam keinginan kita.
Tetapi keinginan ini tentu nggak boleh cuman hikmah ini yang dibaca. Keinginan ini keinginan yang sesuai dengan apa ini? Dengan koridor agama. Rasanya beberapa hikam yang lalu, ya ini kan sebenarnya gampang. Tinggal buka YouTube-nya kan. Tapi jangan terpisah-pisah. Saya dulu ketiga hikmah ini masih awal-awal. Itu pernah menerangkan bahwa Allah itu pasti menjawab doa kita. Tetapi belum tentu memberi apa yang kita minta. Doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta itu suami yang ganteng. Paham? Ya, doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta yang baik di dunia itu doa. Mau dapat yang baik-baik di dunia itu doa. Tapi kekayaan itu permintaan. Kesehatan itu permintaan. Ganteng itu permintaan. Cantik itu permintaan. Doanya hasanah. Allah itu pasti kok menjawab, akan memberi semua yang kita panjatkan kepada Allah dalam bentuk doa. Ya Allah, kayak ayat Quran yang pernah saya terangkan, asa antakrahu say'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci ini, tapi sesuatu yang kamu benci itu sejatinya ada kebaikan. Wa asa antuhibbu say'an, bisa jadi itu kamu suka, kamu cintai, padahal yang kamu suka dan yang kamu cintai itu adalah awal dari kehancuran kamu. Dulu di Darul Rahman itu kelas 6 kayaknya atau kelas 5 itu diajarin mahfuzat itu. Man arafallaha azalat tuhmata. Orang yang tahu Allah, mengerti Allah, itu azalat tuhmah. Itu akan menghilangkan apa ini? Tuhmah, tuduhan prasangka buruk kepada Allah. Waqala. Dia pasti akan mengakui kullu fi'lihi bil hikmah. Semua yang ada pada diri saya dari Allah, itu pasti ada apanya itu? Hikmahnya. Hikmah itu pasti ada. Enggak ada, Allah itu enggak memberi. Satu contoh, saya diajarin doa. Doa itu untuk ketenangan, Saya dikasih amalan, ya, amalan sama guru saya dulu. Saya kasih sama kamu, nggak ada yang istimewa kok, ya. Kadang-kadang ada kiai itu menyembunyikan amalan. Dia pikirnya jurus silat gitu kan, enggak lah, ya. Amalan itu yang baik-baik itu dikasih. Saya dulu dikasih amalan sama guru saya. Kalau pergi kemana-mana, naik kendaraan, itu baca ayat Quran. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dulu guru saya itu bilang gini, pokoknya Faiz, kamu kalau pergi kemana-mana itu baca ayat ini. Maka ayat itu sering saya baca kalau naik pesawat. Naik pesawat tuh ayat itu sering saya baca. Atau naik kapal yang kecil tapi jaraknya agak jauh, gelombangnya besar, saya baca. Kalau naik mobil itu hampir tidak pernah saya baca. Karena buat saya naik mobil itu aman-aman. Coba lihat. Kita ini kadang-kadang perilakunya jadi salah. Ya, perilakunya jadi salahnya di mana? Saya kemarin itu diuji sama Allah. Saya habis ngaji di Pemalang, itu mau ke Majenang. Karena kebiasaan di Jakarta pakai Maps, maka saya pakai Maps. Dari Pemalang, Jawa Tengah kemarin, hari apa ya? Saya lupa itu, hari Rabu kemarin itu. Ya. Dari Pemalang ke Majenang, ini dari utara Jawa ke selatan. Saya dari dulu kecil suka ikut Pak Kiai ngaji ke situ, hafal betul jalan itu. Kalau dari Pemalang langsung ke Tegal, arah Selawi, masuk Bumiayu, Aji Barang, nanti Purwokerto ke kiri, saya ke kanan yang jurusan Bandung sampai di situ. Kira-kira 3 jam lah. Tiba-tiba map menawarkan pilihan 2 jam. Saya lihat Brebes, Banjarharjo. Ini berarti ya lewat bukit, tapi tidak mungkin gunung. Karena Gunung Slamet itu gunung yang tertinggi di Jawa nomor 2. Itu sudah ke arah Tegal yang mengarah ke Purwokerto. Maka saya lewat di situ. Innalillahi, seumur hidup baru kali itu saya tahu jalan yang serem itu di situ. Ya, saya pernah ke Sitinjau Lawik yang terkenal itu di Sumatera Barat.
itu nggak ada apa-apanya. Saya pernah ke Gunung Dieng itu yang tinggi, itu nggak ada apa-apanya. Apalagi puncak, merem gitu. Tiba-tiba tanjakannya itu siku, jalannya sempit, nggak ada lampu dan curam naik. Ya, itu yang nyupir itu Ustadz Khalili. Ustadz Khalili itu kan supir andalan saya itu, ya, bisa ngebut, bisa kenceng, ya, bisa kemana-mana. Ini supir andalan saya. Pernah saya itu ngaji di Blitar, itu jam 1 siang baru selesai, mau ngaji ke Tegalrejo Magelang habis Isya. Itu dari ujungnya Jawa ke Jawa Tengah, itu tempuh itu, ya, di jalan Trans Jawa itu jalannya 180, 170, ini udah terlatih gitu. Khalili itu yang biasanya ngaji, sama setir mobil itu bersahabat. Gitu, diem dia, serius dia. Sudah gitu ngomong lagi dia, Gus, ini Rabu Wekasan. Saya bilang, kenapa? Ini mobil 2800 cc Fortuner ini katanya, kok rasanya berat ya? Iya, karena setiap belok itu sudah curam begini, nggak bisa langsung. Kalau langsung kan mobil itu ada tenaganya di gas kan. Ini harus ngerem dulu. Karena nggak bisa langsung belok, nggak muat, sempit. Di belakangnya jurang, harus mundur kan. Ini saya bilang, ini kalau mundur nih, remnya bercanda sama saya Toyota nih. Ini bercandanya ekstrim gitu. Nah, lihat ini. Sejatinya, kita itu kan nggak pernah tahu kan. Bahwa sesuatu yang kita anggap aman, itu ternyata tidak aman. Sesuatu yang kita anggap tidak aman, itu ternyata aman. Maka ketika doa, itu kita tidak pernah diajarkan dalam agama untuk meminta secara teknis detail. Tapi yang disuruh itu umum. Kenapa? Nanti ini pentingnya. Semua hayalan, impian orang, itu kan impiannya tentang kebaikan. Anda semuanya kan maunya bahagia. Rasanya semua orang kalau ditanya apa yang diinginkan, pasti jawabannya bahagia. Tapi bahagia itu nggak ada contohnya. Ada bahagia punya contoh? Nggak ada. Ada teman saya itu dulu, ya, itu teman saya dulu cerita. Temannya itu hidup di Kanada. Itu tiap subuh, marbot belum datang, itu dia udah masuk ke dalam masjid. Maka teman saya yang satunya itu tanya, apa rahasiamu? Kalau subuhan itu kok selalu tepat waktu, imam belum datang dia udah di masjid. Pada kondisi cuaca ekstrim dingin di Kanada. Kata temennya itu ngomong, saya ini bisa sholat di depan mulu kalau subuh, itu karena istri saya 2. Nih dengerin dulu ya. Jangan pulang, ini rusaknya orang ngaji ini. Begitu begini langsung pulang. Oh, untuk rajin sholat tepat waktu istrinya rusak agama kalau begini. Nih. Temennya nanya, kok bisa begitu? Iya, saya kalau bangun tidur itu kamar mandi, air panas, anduk, sabun, baju, jaket itu sudah disiapkan oleh istri pertama. Begitu saya keluar, mobil sudah dipanasin, kopi susu sudah siap, ada roti bakar. Itu disiapkan oleh istri kedua. Udah gak usah serius dengerinnya. Ini cuma ada dalam kisah teman saya. Gak ada di alam nyata lainnya, gak ada. Ini ngebayangin semua. Ini saya beda ini. Tadi ada yang begini. Begitu saya ngomong ini, kok serius semua ngelihat saya. Teman saya yang satunya itu bilang, masuk akal ya. Masuk akal kan? Pekerjaan berat itu kalau dikerjakan satu orang. Kalau mau lebih ringan, kerjakan. Ini yang jadi istri. Kan setiap hari ngeluh kan. Ya Allah subuh, sudah bangun subuh. Harus ada wirid, nyuci baju, sarapan, ngurus anak. Beratnya. Beratnya. Berat kan? Kalau mau nggak berat, ajak orang lain satu bantu. Nggak, ini bener nggak secara logika? Bener kan? Kamu ngangkat semen sendirian, berat kan? Kalau masih berat, ajak orang lain. Satu depan, satu belakang. Lebih ringan kan? Masih berat kan? Berat kan? Ajak satu lagi di belakang. Kamu satu di depan, di belakang 2, rasanya lebih ringan. Masih berat, ajak satu lagi sisi kanan itu ya. Kalau sudah digotong berempat semen itu, rasanya ringan.
Masuk akal kata teman saya ini. Bener juga ya. Lu cepat sholat, tenang hidup karena istrinya 2. Akhirnya yang satu tuh niru. Gimana caranya supaya saya sama dengan teman saya itu, saya harus cari perempuan yang mau diracun dan dimadu. Kan gitu ya. Akhirnya dapat dia nih, istri kedua nih, dapat sama. Alhamdulillah. Seminggu setelah dia nikah, ini yang nikah nyontoh temannya, itu bukan saja hadir duluan ke masjid. Seminggu setelah pernikahan, dia malah sudah tidur di masjid. Hebat mana? Hah? Sebenarnya hebat yang tidur di masjid. Kan dia 24 jam ada di masjid. Tapi beda antara di soft pertama dengan tidur di masjid. Yang di soft pertama ini, takdirnya memang menjadi orang soleh karena istrinya 2. Yang satu, istrinya 1 ini sudah sakinah mawaddah. Begitu nikah 2, rusak rumah tangganya. Pulang yang pertama diusir, pulang yang kedua diusir, ribut, akhirnya dia tinggal di masjid. Ada contohnya bahagia? Nggak ada. Kemarin kan ada orang ditangkap KPK nangis, iya kan? Coba tanya sama orang itu. Seandainya jarum jam bisa diputar, mungkin dia tidak akan menerima kepercayaan untuk menjadi pejabat yang jabatannya itu mungkin diimpikan oleh sebagian dari kita. Siapa yang nggak mau jadi menteri kamu? Mau, semua mau, ya kan? Cuman jalannya aja nggak ada, kan itu aja. Ya kan? Kalau maunya mau, tapi setelah seperti itu, nah, oleh karena itu, ketika membayangkan al-amal, membayangkan cita-cita, membayangkan apapun dalam hidup, yang perlu diingat bahwa Allah itu akan menjamin kebahagiaan semua orang. Tapi ada orang yang bahagianya itu dalam sakit. Ya. Coba lihat Nabi Ayub itu. Itu bahagianya dalam apa itu? Sakit. Ketika sakit Nabi Ayub itu, ya, itu mengatakan, ya kan ayatnya sering saya baca. Kata Nabi Ayub, Rabbi anni masaniyad durru. Saya ini sakit. Wa anta arhamur rahimin. Kita jujur ya. Kadang-kadang ketika tertimpa musibah, himpitan hidup yang kuat. Itu Allah kasih loh. Kebahagiaan waktu baca Quran. Baca Quran tuh kita lebih husuk. Wajah tuh wajhiyahnya itu serius. Tapi kalau uangnya 100 juta, wajah tuhnya gak serius. Coba tanya sama Holis itu ya. Kalau kamu Holis punya uang 1 miliar, wajah tuhnya itu nggak terbayang ridho Allah. Yang terbayang Ion Mall di Bekasi, kan begitu kan? Oh, habis ini mau ini, habis ini mau ini. Wajah tuhnya nggak. Kadang-kadang. Kalau kita ada pada puncak keimanan, seandainya hakikat ini nanti dipertemukan oleh Allah kita di akhirat, maka kita boleh jadi, ya Allah, seandainya boleh milih, saya ingin merasakan halawatul iman, nikmatnya iman kepadamu itu, rasa berserah diri kepadamu dan bertuhan kepadamu, sekalipun itu dalam kondisi saya terjepit dan terdesak. Sementara kenikmatan yang engkau berikan berbentuk harta, pangkat, dan jabatan, itu ternyata hanya melalaikan saya dan membuat jiwa ini kering dari apa ini? Dari Allah. Nah, oleh karena itu, ini penting nih. Kalau kita sudah mengerti tentang itu, maka bagian dari ketakwaan itu dia fana, melepas semua yang ada dalam pikirannya itu hanya kepada Allah. Nih, kita ini jangankan pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat saja, kan sering saya ceritakan di sini. Itu masih ada apanya yang kita pikirkan selain Allah. Contoh nih, kalau dikasih amalan, pasti nanya sama guru, amalan ini khasiatnya apa? Makanya surah Waqiah itu kan dihafal sama santri. Karena rata-rata santri itu takut miskin. Gitu. Makanya dia pikir Al-Waqiah itu pesugihan bersertifikat halal. Gitu. Lah bener kan? Banyak orang kalau mau kaya suruh baca apa ini? Oke ya. Padahal kan gak gitu. Kan gak gitu. Al-Waqiah itu ketika diamalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, betul. Abdullah bin Mas'ud itu kan asbabul wurud di antara hadis Al-Waqiah itu. Itu kan Sayyidina Utsman. Di masa pemerintahan Sayyidina Utsman, negara ini udah kaya banget. Maka Utsman kepengen kiai-kiai itu digaji. Ya, kiai-kiai itu diapakan? Digaji. Begitu bikin
grade-nya, klaster gajinya, Ibnu Mas'ud itu paling tinggi. Karena as-sabiqunal awwalun. Kata Utsman, ini Ibnu Mas'ud, kalau anggota DPR, ya itu rumahnya 1 bulan 50 juta tunjangannya, maka Ibnu Mas'ud harus 100 juta. Gede banget gajinya. Nggak diambil-ambil. Yang disuruh nganter itu petugas Kementerian Keuangan. Antrin di gajinya Abdullah bin Mas'ud ya, kata Sayyidina Utsman, nyuruh lurah Cipedak, lurah sini ya ke saya. Enggak saya terima. Enggak. Mungkin kurang tinggi pangkatnya. Camat sampai Mas Pram enggak diterima sama Ibnu Mas'ud. Enggak. Maka Utsman sendiri yang turun kemana ini? Ke rumahnya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Dipaksa nerima apa ini? Gaji. Nggak ada kiai begini dipaksa nerima amplop pun nggak ada. Ya, yang ada amplop tuh udah dilirik, udah dirasa-rasa ini berapa ya gitu. Ini ditawar nggak mau. Sampai Utsman datang itu nggak mau. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu ngapain sih Utsman? Maksa-maksa saya untuk nerima ini. Atakhsha minnil faqra. Kamu takut ya Utsman? Kalau saya itu miskin. Fawallahi, ini hadisnya bunyinya gini. Fawallahi demi Allah. Semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada saya untuk membaca surah Al-Waqiah setiap malam, demi Allah kata Ibnu Mas'ud, lam tusibnil faqatu, saya tidak pernah ditimpa kemiskinan dan kesusahan, itu bukan berarti kaya. Gitu. Saya kemarin itu agak kaya kemarin, ya. Agak kaya saya, tanya sama Fadil, agak kaya saya. Saya bilang sama Fadil, dia nanti malam kita nginep di hotel ini ya. Saya tahu hotelnya. Bayangan saya keluar uang kan. Karena saya yang minta hotel itu. Saya tidak pernah membebankan kepada panitia itu urusan kayak gitu. Tiket ya beli sendiri, hotel ya beli. Saya bilang Fadil, dia nanti nginepnya di situ, ambil kamar yang ini, nanti kau bayar ya. Iya. Belum nyampe, ada orang telepon sama saya. Ini bukan yang ngundang saya. Gitu. Gus, nanti tolong tidurnya ini ada rumah. Bagus katanya. Bagus, nggak kalah sama hotel. Privasinya nyaman. Itu kayak rumah disewa-sewakan tuh guest house. Saya bilang, ini kan bukan yang ngundang saya. Terus saya tanya sama yang ngundang. Ini kamu, oh iya, itu orang kami kenal. Oh yaudah, saya menghargai, dia nawarin. Itu tahu nggak? Saya datang ke situ. Itu barokahnya apa? TikTok. Ternyata ibu itu yang punya guest house itu ya, itu kontraktor besar yang ikut bangun tol Trans Jawa itu loh. Karena dia ada di Jawa Tengah, dia berpikir daripada pulang pergi ke Jakarta, kenapa saya nggak bikin hotel aja? Maka dia bikin hotel, bagus banget. Itu saya disuruh tidur di situ karena dia merasa dia itu santri online-nya saya. Saya berpikir-pikir, ya Allah, kalau punya santri kayak gini 100 saja ya. Tersebar di hotel, di mall, pagi sore, kata saya kan ya, auto 2000. Rasanya, saya nggak punya duit tetap hidup loh. Iya kan? Iya kan? Mau ngisi bensin. Tahu-tahu ada alumni. Gus Faiz, Masya Allah. Angkatan berapa kamu? Saya angkatan 24 Gus. Masih ingat nggak? Agak lupa saya. Ya kan? Agak lupa saya. Tapi tiba-tiba begitu mau bayar bensin, kata Fadil, udah dibayar sama alumni tadi. Alhamdulillah. Saya pikir-pikir, kalau di mana kita hidup, ketemu alumni yang kaya hati kayak begini nih, rasanya nggak punya duit juga apa itu? Aman, lihat. Nggak kaya kan? Tapi nggak pernah susah. Itu artinya yang diminta itu bukan kekayaan. Tapi tidak pernah apa ini, susah. Nah kalau yang kayak gitu, itu semua dijamin sama Allah. Tapi kalau Al-Waqiah, ini kan banyak nih, Al-Waqiah sama duha. Gitu. Begitu duha, sebelum duha, tes ATM. Saldo berapa ya? 100.000 misalnya. Lalu rajin duha. Dia pikir seminggu setelah duha jadi 1 juta. Lihat apa yang terjadi. Begitu dicek, saldonya nggak nambah, biasanya duhanya berhenti. Kenapa? Putus asa dia. Ternyata nggak ada manfaatnya. Atau lebih parah, nyalain gurunya. Ini kayaknya salah ijazah ini. Padahal lihat, kalau yang seperti ini, itu nggak masuk dalam konteks pembicaraan kita hari ini. Tapi kalau kebahagiaan itu yang diartikan, saya ingin bahagianya, maka percaya.
bahwa Allah yang maha karim itu la tatakhatta, dia tidak akan pernah sekalipun melewati yang namanya harapan kita. Kayak kamu dulu tuh masuk pesantren, itu pertama kali semuanya disiapkan sama orang tua kan? Ingat waktu malam pertama mau berangkat ke pondok dulu, masih zaman Pak SBY ya? Iya kan, masih tahun berapa masuk Darul Rahman? 2003, masih ingat kan? Ember dibeliin, semua lengkap. Bahkan apa yang kamu nggak kebayang itu sama orang tua diapakan itu? Diberikan. Kenapa diberikan? Karena orang tua itu dermawan. Allah itu sama, bahkan jauh lebih dari itu. Allah itu maha dermawan. Jadi jangan khawatir, semua yang ada di dalam kepalamu itu tidak akan melampaui siapa ini? Allah. Logikanya, kalau saya nempel sama presiden, ya, saya nempel sama presiden. Itu kemudian hidup saya menjadi lebih mudah. Bagaimana kalau saya terkait dengan yang punya apa ini? Presiden. Saya kemarin dan besok itu udah jadi menteri saya. Ya, saya kemarin tuh 16 Agustus. Aneh. Ada orang desa syukuran 17 Agustus ngundang saya. Jauh di kaki Gunung Argopuro itu. Sementara saya kepikiran mau upacara di Darul Rahman. Akhirnya saya sakit waktu itu. Ya kan? Saya bilang sama orangnya, saya terbang pagi ya Pak ya. Kalau acaranya pagi saya tidak bisa. Kalau acaranya jam 1 siang bisa. Tapi asar saya harus balik ke Juanda loh, ke Surabaya. Siap. Pakai patwal kata saya. Siap katanya. Bukan polsek kata saya. Polda. Betul. Saya dikawal sama apa ini? Polda. Begitu dikawal sama Polda. Masya Allah. Nggak ngerem sama sekali. Gitu loh. Jalan tol itu nggak bayar. Anehnya lewat yang merah itu loh. Ya, yang jalan tol kan merah nggak boleh dilewati. Anehnya begitu sudah di depannya merahnya jadi hijau itu. Ya, lewat begitu. Saya bilang ya Allah, saya biasanya ke Jember itu 3,5 jam, 2 jam 10 menit nyampe. Kenapa? Nempel sama polisi. Besok pagi sama. Saya mau ke Lombok. Orangnya ngotot banget. Mau pengajian Gus. Hari Senin. Saya nggak bisa kata saya. Bisa ada syaratnya. Saya terbang dari Jakarta jam 7 pagi. Nanti jam 4 sore saya harus sudah ada di Cengkareng. Siap katanya. Dibeliin saya tiket pesawat. Saya bilang gimana caranya? Dari Lombok itu bandara mau ke Praia itu gimana caranya? Kata dia pakai patwal besok Gus. Itu sudah kita simulasi 55 menit sampai. Jadi jam 10 di bandara. Ya, jam 11 di masjid. Jam 12 ngaji, jam 11 langsung ngaji, turun mobil, ngaji. Begitu selesai wassalamualaikum, langsung mobil, patwal lagi, bandara Garuda jam 2 siang. Saya bilang, subhanallah, kayak mimpi. Kan enakan ke Lombok daripada ke Wiriang. Ya, saya kalau ke Wiriang itu baca Yasin Fadilah mau ke Darul Rahman 2 itu. Kenapa? Masya Allah, 5 jam pernah saya sama Kiai Sukron tuh. 5 jam dari Wiriang ke sini tuh 5 jam. Jadi saya pikir-pikir, Masya Allah ngajinya harus berangkat malam. Pagi sana, pulang sampai sini udah maghrib. Kenapa? Karena nempel sama dirinya sendiri. Nempel sama polisi. Masya Allah. Semua orang hormat. Kadang-kadang di bandara itu, polisinya tuh bagus sekali. Saya pernah sekali itu, dimasukin ke dalam. Jadi naik bandara itu orang naik garbarata, saya naik tangga dari bawah. Itu semua orang udah duduk di pesawat. Saya terakhir masuk. Sarungan lagi, ya kan? Kata orang pejabat siapa ini? Kan begitu kan? Lihat, ternyata nempel sama yang kayak gitu. Itu enak. Begitu saya ngomong sama polisi ini, nanti saya mau berhenti dulu ya di toilet, saya mau merapikan baju saya, sarung saya, supaya nanti saya langsung kata, polisinya tuh sudah Pak, itu semua sudah kami pikirkan. Lihat nih, jadi nanti Bapak akan berhenti di rest area yang ini, itu toiletnya bersih. Tidak banyak kotoran, tidak dekat dari mobil. Dia sudah pikirkan semuanya. Bayangin, itu cuma polisi bisa mikirin kayak gitu. Apalagi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau sudah hidup itu, hiduplah dengan Allah. Allah nyuruh kamu kerja, ya kerja. Jangan nanya gitu loh. Saya kalau belajar di pesantren, jadi apa nantinya? Jangan. Ngaji aja. Kerja aja. Ya, didik anak aja. Ya, kayak ini yang perempuan-perempuan nih, kan banyak yang mulai curhat. Saya udah S2, sekarang rumah. Ya, saya ada kemarin perempuan tuh curhat sama saya. Ya, murid saya dulu di Mesir. Pinter betul. Nih
Tapi mudah-mudahan nggak kelihatan, nggak dengar, nanti tersinggung lagi. Sudahlah, saya agak kamuflase sedikit. Ya, dua-duanya itu ikut ujian untuk masuk program setingkat doktor lah, gitu loh. Tapi dia punya hubungan suami istri, kan nggak boleh pasangan dapat dari satu kucuran dana, ini kan nggak boleh. Harus istrinya saja atau harus suaminya aja. Dites, itu pinteran istrinya. Gitu loh. Karena yang ngetes saya. Gitu. Gini, saya bilang sama lembaganya, Pak, ini dibutuhkan yang kualifikasinya apa? Ya anu Agus, 8 ke atas lah. Enggak harus 9 ya. Kata saya, enggak, 8. Maka saya panggil itu dua-duanya. Ini jujur ya, istrimu itu lebih bagus dari kamu. Tapi saya tahu, mungkin dari aspek kemanfaatan untuk lingkungan, itu kamu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena ini orang anaknya 5. Gitu loh. Saya berpikir anaknya 5 kan lebih bagus nanti. Istrinya di rumah aja jangan jadi rektor. Tapi nanti bisa melahirkan 5 calon rektor. Yang dia biar aja ngajar puluhan orang. Ya, mungkin ada yang jadi rektor, ada jadi mahasiswa abadi, mungkin ada yang DO. Kan gak kepikiran nih gitu loh. Tapi yang ini kan sangat mungkin karena dia terbatas 5. Maka saya bilang, kamu ya yang lulus suaminya aja. Kata istrinya, tapi angkanya bagusan saya Gus. Bagusan kamu lah. Ya, kamu ini Imam Syafi'i dengan casing perempuan kata saya. Biar seneng dia kan. Terus dia nanya sama saya. Loh, kalau kayak gini saya agak-agak nggak tenang nih hati. Kenapa? Karena saya bisa raih itu. Saya bilang, kita nggak pernah tahu loh. Ibunya Imam Syafi'i itu pendidikannya apa. Ya kan? Kita nggak pernah tahu ibunya Imam Ahmad tuh perempuan kayak apa. Bayangin, tanpa suami loh. Hidup dengan segala keterbatasan. Tidak punya cita-cita loh asalnya. Artinya apa? Bisa dibayangkan lah. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Dengan status dia adalah pendatang. Kemudian digendong ke Mekah. Tentu ibunya Imam Syafi'i. Ini kan nggak punya cita-cita kalau anaknya itu menjadi orang yang luar biasa. Yang ada dalam dirinya, ayo nak balik ke Mekah, ngaji, belajar. Dia nggak ada iming-iming. Nanti rektor UIN misalnya. Enggak kan? Nggak ada Imam Syafi'i terus nanti jadi imam besar Mekah. Nggak ada. Yang ada dalam benak ibunya, pokoknya kamu ngaji. Kenapa harus ngaji? Ya karena saya itu mengidolakan orang-orang ngaji. Imam Ahmad kan begitu ceritanya itu. Digendong tuh tiap subuh itu sama ibunya itu. Ke semua masjid di Baghdad. Ada si A ngajar, anaknya tuh diajarin. Ngaji ya, biar kayak itu, biar kayak itu. Nanti besar, jadinya bukan kayak itu, melampaui itu. Gitu loh. Kenapa? Karena dia yakin. Kalau Allah nyuruh belajar, ya belajar. Allah nyuruh kerja, di situ kerja. Nah, kalau seperti ini nanti, kita tuh jadi orang yang kaya, Pak. Merasa Allah memberi. Oh iya ya, ada yang diberi oleh Allah sehat, tapi tidak diberi oleh Allah ilmu. Ada yang diberi ilmu, tapi oleh Allah tidak diberi B. Ada yang dikasih kekayaan, tidak diberi ketenangan. Ada yang diberi ketenangan. Ada orang Pak, betul-betul tenang hidupnya. Kontrakan 5 tahun tidak bayar. Ya, hutang di mana-mana. Itu duduk di warung kopi, ada janda lewat mesem dia. Subhanallah kata saya, hutang 5 tahun, bayangin. Ya kan, uang nggak punya uang sama sekali, hidupnya susah. Timbang ngopi di warung tuh, ada cewek janda lewat. Itu semua penderitaannya lepas dari bayangan. Itu kalau kita pikir-pikir, itu nikmat kan. Banyak orang loh yang masih punya uang, masih punya ini, sulit untuk terawih. Banyak orang yang punya segalanya, sulit untuk bersyukur. Coba orang sekarang itu, kalau ditanya, alhamdulillahnya pakai tapi. Ayo saya tanya, gimana kamu kondisinya? Ya alhamdulillah sih, tapi ada orang kemarin itu jual tanah itu. Tanahnya lumayan di kampung. Saya tanya, Pak Haji, tanah yang dulu itu udah laku? Sudah sih Gus. Lumayan nggak? Ya alhamdulillah sih. Tapi cuma laku semeter 10 juta. Bayangin, semeter 10 juta itu tapi. Padahal tanahnya ada 0,5 hektar itu. Kalau kita pikir-pikir, ini orang kan tidak bisa bersyukur. Tapi orang yang hidupnya merasa bahwa Allah yang ngatur. Saya pernah loh, naik taksi di Semarang. Ya.
Dia dari Simpang 5 itu. Saya jujur, saya tuh suka sate kambing, Pak. Ya. Di dekat hotel apa yang punya Wika itu, Grandika di Semarang, Simpang 5, depannya itu saya hafal betul ada sate kambing enak. Ya. Saya waktu itu sendirian, nggak sama siapa-siapa, nggak ada mobil kan. Maka saya pikir saya jalan kaki, panas kata saya. Naik motor saya. Rugi. Mendingan saya bayar taksi kan gitu lah. Iya kan hidup kan ada hitungannya. Maka saya itu agak ragu gitu loh. Agak ragunya apa? Kalau order nanti nggak ada yang jawab, saya di pinggir jalan aja itu. Ya, pakai wirid lah. Saya lambai tangan tuh. Ada belubet berhenti. Berhenti. Saya itu biasa menghargai orang. Saya tidak ingin membuat orang itu sakit. Saya selalu buka dulu pintu itu, kemudian saya tanya, Pak, kalau Bapak tidak berkenan, tidak apa-apa. Saya tidak akan komplain ke belubet. Gitu. Kenapa Pak? Katanya. Saya mau ke sate di depan itu Pak. Muter itu. Ya mungkin argonya itu hanya 20.000 kalau bergerak kata saya. Oh silakan, monggo. Naik dia. Saya ngomong terus tuh nyerocos. Karena saya merasa nggak enak. Oh, ya kan di Semarang itu bukan kota besar. Taksi itu kalau di deket-deketin itu kan kasihan. Karena mungkin setelah saya, ada orang di depan itu mau ke bandara misalnya. Tapi gara-gara harus nganter saya, order yang panjang itu jadi apa ini? Hilang, saya minta maaf dulu. Pak, maaf ya Pak ya, katanya. Saya ini cuma dekat, betul. Kata orang tadi, enggak apa-apa Pak, katanya. Loh, kenapa enggak apa-apa Pak? Saya ini dipesenin sama nenek, katanya. Jangan pernah menolak rezeki Allah. Indah banget. Maksudnya Pak, ya Bapak ini nyegat saya. Itu kan Allah yang membuat Bapak nyegat saya. Maka saya itu dari dulu tidak pernah menolak penumpang sekalipun dekat. Kenapa? Itu rezeki yang diantar oleh Allah kepada saya. Saya malu untuk menolak rezeki dari Allah. Saya dalam hati, ini supir taksi, imannya lebih hebat dari penceramah kayak saya. Penceramah kayak saya kadang-kadang suka nyesel itu. Nyesel. Kenapa? Diundang orang di musola. Tanggal berapa? 12. Tahu-tahu ada pesantren besar. Gus, bisa gak Gus? Tanggal segini. Aduh Kiai, gak bisa. Itu hati saya. Ada rasa, wah hilang ini elektabilitas nih kata saya. Ini pesantren santrinya 50.000 ini. Kandangnya NU di Jawa Timur kata saya. Saya ngaji di situ, insya Allah 10 agenda tahun depan pasti. Loh, enaknya ngaji di pesantren besar itu. Kalau kiainya ngundang saya, besok santrinya itu ngundang saya semua. Itu pentingnya hok itu barokahnya kiai. Saya hari ini jadwal saya itu enggak ketulungan ampunnya. Itu gara-gara itu. Ceramah di satu pesantren. Besok tuh banyak orang ngundang. Saya tanya, kamu kok ngundang saya? Anu Gus, saya alumni Peloso. Lihat nih, saya alumni Sidogiri, saya alumni Keasat. Kemarin kan Gus Faiz di sana. Itu semuanya kemana-mana. Saya berpikir waktu itu, wah sudah hilang pamor kata saya. Hilang ini obyekan nih 10 ini. Saya bayangkan betapa hinanya saya. Yang ngajar hikam dan mengerti itu kadang-kadang masih suka membanding-bandingkan rezeki yang Allah kirim. Sementara supir itu dengan mudah semua yang nyegat saya Pak, semua order yang masuk kepada saya itu hakikatnya rezeki yang Allah antarkan kepada saya. Lihat nih, kalau sudah kayak begitu, saya karena ngaji hikam ini, saya ingin dapat barokahnya ilmu. Ini penting nih, bukan ria. Saya kok ketemu supir taksi yang kayak gitu Pak. Argonya 20.000, saya kasih 200.000. Kadang-kadang supir taksinya kaget. Pak, enggak kebanyakan. Saya bilang, itu juga Allah yang menggerakkan saya. Lihat, ini bukan pamer. Itu barokahnya rezeki. Itu barokahnya rezeki. Hargai orang yang menghargai Allah. Kalau saya kemudian tidak menghargai itu, seolah-olah kebaikan dia itu tidak perlu. Tapi begitu saya kasih 200.000, maka orang itu semakin beriman kepada Allah. Tuh, kalau saya ambil rezeki dari Allah, maka saya pada saat yang sama itu juga sedang mengimani bahwa semua yang kita bayangkan itu kalau sudah berhadapan dengan Allah itu akan diapakan tuh? Diwujudkan.
Itu penting sekali dalam hidup ini. Jadi la ta'ata. Pokoknya semua yang kita bayangkan itu Allah apa kan itu? Allah akan jamin. Disuruh kerja, kerja aja. Maka Rasulullah, ini karena maulid Nabi yang saya tutup dengan ini. Rasulullah itu kan kayak gitu, Pak. Coba bayangin. Nabi itu dakwahnya kan 2 marhalah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Panjangan Mekah. Mekah itu hampir 13 tahun. Sementara Madinah itu cuma 10 tahun. Tapi lihat nih, kesabaran Rasulullah. Surahnya saja itu unik. Madaniyah panjang. Al-Baqarah, Ali Imran itu Madaniyah. Kalau Makkiyah yang paling panjang itu pun dihafalinnya enak. Surah Yusuf. Nih buat orang yang pernah ngapal Quran. Surah Yusuf tuh kalau dihafalin itu enak. Surah Al-A'raf itu nggak panjang-panjang amat tuh. Tapi kalau dihafalin itu buat saya sulit itu. Madaniyah itu panjang, sulit dihafal. Makkiyah pendek. Contohnya kulhu sama inna atoina. Itu pasti makkiyah itu. Ya. Kenapa? Enak banget itu. Inna atoina kal kautsar fasholli rabbika inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Makkiyah ini. Ya kan? Itu kulhu sama inna atoina. Itu kalau berpasangan. Ya. Inna atoina presiden, kulhu wapres. Itu menang 1 putaran itu. Kenapa? Penggemarnya banyak itu. Lihat nih. Makkiyah itu pendek. Inna atoina kulhu kul ya ayyuhal kafirun pendek. Nabi Muhammad di Mekah itu dakwahnya ada yang panjang ribet itu nggak ada. Yang ribet itu di mana? Madinah. Sholat, puasa, haji, zakat, semua implementasi Islam itu adanya di mana? Di Madinah. Di Mekah Rasulullah ini lama, tapi dapatnya pendek-pendek, orangnya sedikit. Nih. Tapi Nabi pernah nggak merasa gagal? Ini mohon maaf ya. Kalau Nabi itu ketua partai, Pak, di muktamar luar biasa itu. Kenapa? 13 tahun. Pengikut Rasulullah itu hanya puluhan di Mekah. Itu 13 tahun. Sementara begitu pindah ke Madinah, 1 hari puluhan orang. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu nanti di Madinah. Nanti kau akan melihat orang itu masuk Islam bergelombang banyak. Sementara di Mekah sedikit. Tapi Rasulnya tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena urusan banyak sedikit, urusan sukses atau tidak sukses, itu yang menilai Allah bukan manusia. Nih, kita punya murid, Pak, 100. Apakah pasti sukses? Alhamdulillah, Darul Rahman ini banyak santrinya. Tapi kalau kita mau akui, kualitasnya berbeda. Saya dulu sama anak kelas 6, itu hafal. Saya ngajar kelas 5, ngajar kelas 6, itu hafal. Kenapa? Kelas 6 lakinya cuma 3. Kelas 6 perempuannya 3. Itu pun isinya cuma 30. Kelasnya longgar. Masih ingat kamu kelas 6-nya? Longgar kan? Saya ngajar juga bisa. Kenapa? Kelasnya cuma 3. Sekarang kelas 6-nya ada 16 kayaknya. Gitu loh. Saya nggak bisa lagi ngajar kelas 6. Kenapa? Saya cuma bisa ngajar 3 kelas. Yang lain protes. Kok itu aja yang diajar Faiz? Kok itu aja? Akhirnya saya nggak bisa ngajar. Dulu anak kelas 6 itu jumlahnya mungkin yang laki katakan 90 orang. Nomor 1 sampai 90 itu bedanya tipis. Tapi nomor 1 sampai nomor 400 itu bedanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh betul kan? Loh, itu tandanya apa? Ada yang Allah kasih pada satu tempat, ada yang Allah kasih pada tempat yang berbeda. Rasulullah itu nggak pernah mengatakan suksesnya itu dalam kuantitas. Tetapi yang dilihat oleh Rasulullah, sejauh mana saya menjalankan perintah Allah. Jadi ketika sudah yakin ini, fal karim la tatakhotohul amal, Allah yang maha dermawan itu tidak mungkin dilampaui oleh keinginan kita apapun. Begitu kita kerjakan, lihat Rasulullah. Islam itu dimulai cuma dengan 4 orang. Siapa yang pertama? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang pertama? Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang pertama? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama dengan 1 Rasulullah. Berarti mulainya Islam berapa itu? 4.
ini didakwahkan oleh Rasulullah ini puluhan tahun. Bahkan Nabi itu cerita mau hijrah itu, kan Nabi kayak marketing, Mbak. Alhamdulillah ya, saya selama jadi ustadz tuh nggak pernah nawarin diri. Mau nggak ngaji sama saya? Tolong ya ngaji sama saya. Ini nggak pernah. Rasulullah lihat, ketika mimpi ngelihat ardodhati nahlatin yang tidak ada di Mekah, Rasulullah itu punya firasat. Kayaknya saya mau disuruh apa ini? Hijrah. Begitu disuruh hijrah, Rasulullah itu dakwah loh. Datang ketiga orang-orang masih mengerjakan ibadah haji Nabi Ibrahim dulu. Itu ada kemiripannya dengan yang kita kerjakan. Itu hari-hari setelah Idul Adha yang namanya Ayyamut Tasyrik. Mereka itu ada di mana itu? Di Mina. Itu Rasulullah sampai datang loh ke mereka. Ngasih tahu, ada enggak dari kalian yang mau mendengar pesan Tuhan saya Allah. Saya mau mengajarkan ini. Sampai seperti itu Rasulullah. Tapi Nabi nggak pernah ada kepikiran. Gini amat, ya gue jadi Nabi. Lihat. Kalau kita kepikiran kan? Ya, coba aja. Bikin pesantren, pengumuman di mana-mana. Yang daftar 2 orang. Itu mesti curhat sama saya. Ya, saya sering kok dicurhati kiai. Ya, Gus, saya udah bikin pesantren. Alhamdulillah. Udah berapa tahun? 5 tahun. Santrinya itu masalahnya, Gus. Nasib saya gini amat. Emang kenapa kata saya? Pesantren saya buka iklan di YouTube, iklan di mana-mana, tapi yang daftar 5 mengeluh dia. Tapi Rasulullah itu nggak pernah loh. Ya Allah, sampai sekian tahun kok pengikut saya cuma sekian. Karena ada dalam keyakinan Nabi bahwa apa yang saya bayangkan itu tidak akan melampaui kedermawanan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian kita hari ini kita harus ingat dan kita harus bayangkan betapa luasnya rahmat Allah dan betapa kita harus meyakini bahwa semua yang kita perlukan itu pasti sudah ada dalam takdir Allah yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan hikmah yang Allah ketahui. Ini menjadi kebaikan yang hakiki, ini belum waktunya, ini terlihat baik, tapi kalau diberikan sekarang menjadi tidak baik, ini rasanya keras, ini rasanya pahit, tapi kalau saya berikan pada orang ini sekarang, yang pahit ini akan berubah menjadi manis. Ini yang harus kita tanamkan dalam benak kita sehingga kehidupan kita itu akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmat itu beragam bentuknya, bahwa kasih sayang Allah itu tidak harus berbentuk sesuatu yang ada dalam benak kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, itu sejatinya di dalamnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu guru saya, itu punya amalan. Saya sendiri merasa waktu itu beratnya luar biasa. Guru saya di Mesir itu, pengamal tarekat memang. Itu kalau malam maulid, itu bukan bikin maulid Nabi. Nyepi di rumahnya. Baca sholawat, nah ini yang berat ini. Sebanyak jumlah ayat Al-Quran. 6.236. Itu beliau baca sholawat apa aja. Kadang-kadang cuma sholawat Jibril itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diamalkan 6.236. Ini ingat ya, ini bukan cocok logi. Ya, beda. Kalau cocok logi itu ada gempa bumi, tanggal sekian, Al-Baqarah surah. Itu kan cocok logi namanya. Kalau yang kayak gini, ini namanya tabarukan. Ini tabarukan dalam artian apa? Ingin mematerialisasikan doa. Jadi doa sesuatu yang abstrak itu supaya terlihat. Ini penting nih, ya. Kayak kita sholat istisqa itu. Sholat istisqa itu kan ada doanya. Tapi imamnya itu diminta melakukan satu gerakan. Ingat kan kalau pakai rida itu, yang ngaji fikih itu yang kanan suruh ke kiri, yang kiri suruh ke kanan. Padahal yang penting itu doa. Karena tanpa doa nggak berubah. Coba
ya kan? Coba kamu besok pakai selendang begini, yang kiri robah kanan, kanan robah kiri, kan suaminya tetap nggak berubah, ya kan? Kenapa? Nggak ada doanya, gitu. Nah, ini namanya bukan cocok logi, tapi mengaitkan sesuatu dengan yang berbentuk fisik agar terasa di dalam apa ini? Hati. Jadi misalnya merubah kayak gitu, itu melahirkan kesadaran dalam hati kan. Ya Allah, robah keadaan ini. Yang kanan ke kiri, yang kering jadi basah, yang kemarau jadi hujan. Kan begitu. Nah, itu namanya materialisasi wujud. Nah, ketika kita baca sholawat, terus sampai pada angka, itu kata guru saya dulu, 6.236. Maka yang terbayangkan, inilah hidayah yang diinginkan oleh Allah kepada kita, memahami dan mengamalkan bilangan 6.236 ayat. Ketika Maulid Nabi ini, bulan Rabiul Awal, ini tidak bisa 1 malam, tidak apa-apa. 1 bulan. Kalau 1 bulan nggak bisa, emang nggak mau, gitu loh ya. Bukan nggak bisa, emang nggak mau. Ya. Guru saya dulu baca, ternyata selesai 1 malam. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibaca itu. Nah, dia bayangkan apa? Ya Allah, betapa besar jasa Rasulullah. Karena Rasulullah, saya jadi tahu halal, tahu haram, tahu hak, tahu batil. Itu dari mana ya Allah? Dari ayat-ayat Quran yang dirangkum menjadi 6.236. Nah, ini bimunasabah, ya, ini bukan dari saya itu. Ini dari guru saya. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu orang-orang yang berusaha melambangkan kecintaan. Dan itu tidak hanya dalam bentuk sholawat. Guru saya satu lagi, saya cerita guru saya saja. Itu kalau malam Rabiul Awal, dia punya pengajian di masjid, itu bawa coklat. Kalau di Indonesia katakan silver queen. Itu di box banyak itu. Saya dulu pertama kali ngaji, itu heran juga. Ngapain bagi-bagi coklat? Saya nggak berani tanya, karena wibawa. Beliau terlalu berwibawa, saya nggak berani nanya coklatnya. Lama-lama kan saya ngaji terus tuh. Tahun depan kok bagi coklat lagi gitu loh. Tahun keempat saya ngaji sama beliau, saya berani tanya, guru, kenapa kalau malam kemarin kok bagi-bagi coklat terus 4 tahun ini? Itu jawabannya sederhana. Kamu tahu enggak? Manggil saya Muhammad. Kamu tahu enggak Muhammad? Semalam apa? Malam Rabiul Awal kata saya. Itu anak-anak kecil tanpa saya ajarkan jadi tahu. Pokoknya kalau guru A bagi-bagi coklat, itu tandanya masuk bulan Rabiul Awal. Nanti ditanya, mereka kan tanya, Rabiul Awal. Kan pasti ngomong sama temennya, yang kecil ini yang gak ngerti, Rabiul Awal apaan sih? Pasti jawab dia, Rabiul Awal itu bulan lahirnya Nabi. Yang asalnya tidak nyebut Nabi Muhammad, jadi nyebut Nabi Muhammad. Guru saya bilang, kamu tahu gak Muhammad? Amalan saya itu 1 Rabiul Awal bagi-bagi coklat. Saya dalam hati saya, itu cuma ingin ya Allah, saya dicatat sebagai hamba yang termasuk dalam firman Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mudah-mudahan hati saya itu jadi hati yang bertakwa karena saya takzim. Karena ini pengajian malam Rabiul Awal, anak-anak itu saya berikan penghormatan coklat. Jadi saya udah ngajarin 2 nih, ya. Tergantung nih, mau baca sholawat 6.276 atau silver queen aja dibagi-bagi sama KitKatnya waktu malam apa ini? Nanti malam. Itu bukan cuman simbol, anak-anak juga gitu tuh. Ya. Saya kemarin lihat ada film animasi Nabi bagus banget. Ya, itu mendatangkan air mata. Saya membayangkan kalau semua yang punya handphone besok itu anaknya diajak nonton bareng. Nah, yuk nonton Rasulullah. Kata anaknya, ada apa Abi nonton? Ini bulan Rabiul Awal. Nah, penghormatan seperti itu seringkali ya para jemaah, itu yang mendatangkan keberkahan dalam hidup. Jadi hidup itu tidak selamanya harus datang ngaji hikam kayak begini. Saya terima kasih datang ngaji hikam kayak gini, ya, atau mengambil ini dan itu dari guru. Tapi itu bisa jadi menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita minum obat menghormati perintah apoteker, ini obat diminum 3 kali sehari, 1 sendok
teh. Taat kan? Taat. Itu bisa mendatangkan kesehatan ikhtiar kita. Masa iya sih? Ketika saya taati cinta kepada Rasulullah, itu tidak bisa menjadi wasilah untuk terbukanya hidup ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan pengajian yang kita niatkan menjaga dan melestarikan ajaran Rasulullah, kelak kita beserta keluarga kita, zuriyah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan jalan hidup kita, Allah bimbing kita untuk selalu berada dalam rahmatnya serta bertemu dengan ridhonya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.